Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan suatu pewajangan tentang bertemunya orang yang sudah meninggal di alam mimpi ya. Nah, apakah itu benar? Apakah hanya angan-angan? Apakah itu pesan dari leluhur? Nah, akan kita bahas ya. Nah, ini sebenarnya pernah kita bahas ya dengan sosok yang Membo ini ya. Nah, tetapi dalam konteks berbeda. Nah, seperti halnya kita ditemui oleh seseorang yang sudah meninggal di dalam mimpi, baik leluhur, keluarga, kakek, nenek, moyang. Nah, itu apakah benar? Nah, kita bahas dulu dalam konteks yang berbeda. Pertama, yang namanya mimpi itu kan ada ada jam-jamnya ya, Titiyoni, Gondoyoni, dan Puspo Tajem. Nah, Tition itu biasanya kan bunga tidur ya, dari jam 8 sampai jam 11. Gondoyoni itu dari jam 11 sampai jam 1-2an. Nah, terus Puspo Tajem itu dari jam 2 sampai kisaran jam 4. Nah, itu hanya kisaran loh ya, kisaran. Pembagian waktunya itu berdasarkan kisaran. Nah, terus apakah ini benar? Nah, wallahu alam. Biasanya pada jam-jam di atas jam 1 sampai jam 3 pagi dini hari itu adalah frekuensi tinggi untuk bisa mencapai titik fokus dan namanya ketenangan. Rata-rata benar. Nah, biasanya kita didatangi dalam sosok apa dulu? Apakah leluhur? Apakah sosok-sosok aulia, apakah keluarga, apakah sosok orang yang sudah kita kenal tapi sudah meninggal? Nah, ini perlu dibahas dulu. Nah, biasanya kalau sosoknya itu adalah sosok yang sudah meninggal dan itu berhubungan dengan keluarga, masih satu terakhir, itu biasanya hubungannya adalah dengan eling dan minta doa. Nah, nanti ada jangan apa, monggo anggaplah itu sebagai eling agar kita tuh eling mati dan eling akan leluhur kita. Nah, nanti biasanya kita itu mengirimkan doa. Nah, tujuan seperti itu. Tapi kalau berhubungan dengan spiritualitas, nanti biasanya kita bertemu dengan orang lain yang sifatnya adalah global. Nah, seperti apa toh? Ya, biasanya sosok aulia atau mungkin kiai atau mungkin sosok tokoh dari dunia spiritual yang memberikan pewajangan atau mungkin memberikan suatu keilmuan. Nah, ini beda lagi, ini lebih tinggi. Nah, tapi ini harus hati-hati loh ya. Kita tidak tahu ini makhluk membo atau apa. Tergantung nanti isi dari pesan dari kita bertemu dalam mimpi itu apa. Nah, itu leh. Nah, yang ketiga, setelah itu kita tahu waktu, ketemunya siapa, kita lihat konteksnya di sini kita mimpi itu dalam kondisi apa. Nah, apakah itu dalam kondisi kita ibadah, dalam kita tidur lelah, apakah dalam konteks kita itu asal angan-angan dalam arti ya menginginkan suatu hal yang bertemu dengan siapa, atau yang sifatnya lebih ke hal yang sifatnya itu spiritualitas. Nah, spiritualitas itu bisa jadi dalam kondisi adalah kita melakukan olah batin nanti. Nah, itu beda-beda. Nah, pertama yang kita lihat pada kondisi lelah dalam arti ya asal ya kita tidur asal mimpi lah, itu bisa jadi cuma angan-angan saja. Banyak ya itu bukan tidur ya. Nah, itu sering mau ketemu apa tuh ya boyo cokot ulo lah, itu makin ya. Tetapi kalau sudah bermimpi dalam kondisi ya lebih kita ibadah menginginkan ketemu dengan seseorang, ya akan kerinduan seseorang kepada seseorang yang sudah meninggal, bisa bertemu, insya Allah bisa. Terus bisa jadi itu berasal dari kita kondisi setelah melakukan olah spiritual ya, entah wirid, zikir, terus kita tuh antara jaga dan tidak kita bisa bertemu lah, itu udah tingkatannya beda lagi leh. Nah, terus nanti kita juga menafsirkannya berbeda. Nah, terus Mbah, kalau kita bertemu seperti itu menyikapinya bagaimana, Mbah? Nah, menyikapi kalau kita ketemu dengan sosok seperti itu dalam mimpi kita, yang pertama adalah kita lihat dulu konteksnya itu memberikan apa. Kalau dengan kita bertemu itu terus keimanan kita goyah, kita
berpikir buruk sangka, menjadi tidak tenang. Nah, itu adalah bisikan setan. Walaupun nanti itu adalah kita yang benar ketemu luhur, kita jadi bimbang. Nah, kalau kita ketemu dengan seperti itu, kita menjadi tenang, besar hati, iman kita bertambah. Berarti itu adalah bisikan baik yang sifatnya adalah sesuatu yang memang berkenaan dengan spiritualitas. Wallahu alam. Nah, terus yang ketiga, jika kita bertemu dengan hal seperti itu, terus kita jadi murtad, disuruh untuk melanggar kaidah-kaidah agama, berbelok akidah, itu adalah godaan iblis, bahkan dajjal. Kita wajib berlindung kepada Gusti Allah, berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kembali ke jalan yang benar. Karena di dunia gaib seperti itu kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sejatinya yang kita temui. Nah, itu. Terus banyak sekali kan dalam mimpi itu kita merasa bertemu dengan sosok yang memang sudah kita kenal, memberikan pewejangan tentang sesuatu. Loh, Mbah Hadi sendiri juga sering nih ketemu dengan siapa, bahkan orang yang belum meninggal pun ketemu di situ dan memberikan, kadang berbincang-bincang di situ ya, dan ketemunya sendiri benar seperti itu. Nah, jika memang sudah benar dalam arti ketemu terus benar seperti itu, ya wallahu alam, itu kebetulan, karena memang faktornya kebetulan. Tetapi ada juga itu adalah bias-bias dari makhluk lain yang berusaha menyesatkan. Loh, ya memang tugas mereka itu adalah menyesatkan. Banyak sekali dari jin, dari makhluk halus, baik dari iblis, baik dari anak buah Dajjal, dan bahkan ada lagi adalah setan-setan yang menyesatkan. Jadi hanya angan-angan kita pun bisa diwujudkan dalam hal tertentu, kita seolah tertentu, istilahnya halusinasi. Nah, itu pun juga bias dari bisikan setan nih. Nah, sebaiknya kita tidak dalam beribadah, dalam ulah spiritual, dalam kita baik mau tidur pun ya, tidur itu sebaiknya berdoa dulu. Ada doanya, bisa dengan bismillahirrahmanirrahim saja, ada dengan niat ingsun semeleh rogo, ya dah. Terus kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, ya, atau dengan bahasa Jawa ya monggo. Ada dengan doa yang dituntut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bisa dengan doa yang dilawaskan sendiri. Itu monggo, yang pasti kita doa itu adalah benteng. Nah, itu terus jangan berpikir neko-neko. Kalau berpikir neko-neko juga itu celah bagi mereka untuk menampakkan diri. Nah, itu terus hendaklah dalam ibadah itu juga kita tidak berpikir neko-neko. Keilmuan, dapat wisik wangsit, golek nomor, wallah itu sah. Itu gak benar. Yang penting kita tidak perlu mengimani hal yang sifatnya kita tidak ketahui dan tidak kita dasari dengan agama dan landasan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.